bersama perwakilan dari kelas 101 akan menjelaskan materi tentang biografi. Ayo kita simak videonya. Biografi merupakan tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Biasanya biografi digunakan hanya untuk orang-orang penting dan memiliki pengaruh bagi kehidupan orang banyak. Autografi adalah riwayat diri yang ditulis oleh dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, teks biografi berisikan tentang fakta berdasarkan pengalaman yang dialami tokoh. Yang kedua, teks biografi disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, teks biografi biasanya berisi tentang pengalaman tokoh yang bermakna sehingga bisa menjadi teladan untuk pembacanya. Ide pokok dalam teks biografi umumnya terletak pada 3 paragraf. Paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat-kalimat utama dan disusul dengan kalimat-kalimat penjelas. Pola pengembangan ke paragraf ini adalah umum ke khusus. Induktif. Apa sih paragraf induktif itu? Paragraf induktif adalah memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Paragraf ini diawali kalimat penjelas. Cara menentukan kalimat utama paragraf ini adalah dengan memperhatikan kalimat terakhir. Jika kalimat terakhir tepat kata pengumpulan, seperti oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian, dapat dipastikan kalimat utamanya terdapat di akhir. Paragraf campuran. Paragraf campuran memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf campuran ini adalah umum khusus umum. Teks biografi dan teks rekon memiliki 3 struktur yang sama, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa, garis miring kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi merupakan pengenalan atau gambaran awal dari sosok tokoh, ataupun identitas dari tokoh ataupun sosok biografi. Orientasi biasanya berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Masalah adalah sesuatu yang pasti ada di orang lain. Seperti contohnya hutang, itu kan masalah kayak ekonomi ya, semacamnya. Peristiwa kejadian penting. Peristiwa kejadian penting adalah sesuatu yang sangat penting bagi seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Seperti kayak pencoblosan presiden, pencoblosan RT, nah seperti itulah. Yaitu berisi berbagai kejadian peristiwa saat tokoh mengalami masalah atau menyenangkan, menyedihkan, dan mengesankan, sehingga akhirnya mengantarkan mencapai mimpi-mimpi kita, cita-cita, dan kesuksesan. Terima kasih. Reorientasi adalah bagian penutup atau kesimpulan. Bagian ini biasanya berisi ulasan atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan, boleh ada atau tidak. Tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Fungsi tanda baca berkaitan dengan struktur, jeda, dan intonasi dari bacaan. Penggunaan tanda baca sangat penting dalam suatu teks. Apabila penggunaan tanda baca tidak sesuai, akan mengubah makna dari bahasa yang akan diungkapkan. Tanda baca memiliki banyak jenis. Setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apakah kalian tahu tanda titik biasanya dipakai di mana aja sih? Nah,
Tanda titik biasa dipakai di akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga biasa dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik juga biasa dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik juga biasa dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau na. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang terakhir, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Tanda baca titik koma memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah tanda baca ini dapat digunakan sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Kedua, tanda baca ini juga dipakai di akhir perincian yang berupa klausa. Ketiga, tanda baca titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci di dalam suatu kalimat yang telah menggunakan tanda baca koma. Tanda titik 2 dipakai suatu sesudah kata atau penjelasan yang memerlukan pemeriaan, dan tanda titik 2 itu sering digunakan dalam naskah drama yang sesudah kata itu menunjukkan pelaku yang mengucapkan tersebut dalam percakapan tersebut, dan tanda titik 2 itu dipakai di akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian dan penjelasan. Tanda petik 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, judul lagu, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal
atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang kedua yaitu kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya yang pertama yaitu mempunyai makna tunggal, yang kedua tidak memiliki sinonim ataupun antonim, dan yang ketiga yaitu maknanya tidak berubah. Ada 3 jenis kata serapan berdasarkan proses penyerapannya sebagai berikut. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing yang tidak merubah bahasa Indonesia dan tidak merubah ejaan dan pengucapan. Contoh, film berbahasa Inggris dan bola berbahasa Portugis. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu bisnis. Bisnis dalam bahasa Inggris yaitu business. Yang kedua yaitu aktor. Aktor dalam bahasa Inggris yaitu actor. Yang ketiga yaitu baca. Baca dalam bahasa Sanskerta yaitu vaca. Ada 6 macam unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi. Yang pertama ada kata ganti. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau pronomina lain. Terdapat 3 macam kata ganti. Yang pertama ada kata ganti persona. Contoh kata ganti persona yang berjumlah tunggal antara lain aku, saya, dia, engkau, kamu, dan lain sebagainya. Sedangkan kata ganti persona yang berbentuk jamak yaitu kalian, mereka, kami, kita, dan lain-lain. Kedua, ada kata ganti benda, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan suatu objek atau fenomena. Contohnya seperti ini, itu, dan tersebut. Terakhir, ada kata ganti tempat. Contoh dari kata ganti tempat ini antara lain di sana, ke sana, ke sini, di situ, dan lain sebagainya. Kata kerja material menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan oleh subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik dan peristiwa. Contohnya menyapu, makan, dan mandi. Kata sifat atau adjektif. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Kata kerja pasti berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Contohnya dibaca, ditulis, dan dilukis. Kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu terdiri dari atas kata hubung, bisa disebut konjungsi, kata depan, preposisi, dan kata benda, nomina, yang berkenaan dengan urutan waktu adalah kronologis. Langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, memilih tokoh atau sosok. Tokoh yang dipilih harus memiliki kisah hidup inspiratif dan bermanfaat atau sebagai bahan pelajaran hidup untuk pembacanya. Yang kedua, menentukan teks pencarian data. Teknik yang dapat dilakukan adalah melalui wawancara, telah dokumen, pengumpulan video, foto, dan hasil rekaman. 3. Mencari data tentang toko. Pencarian data toko mencakup berbagai hal tentang kehidupan toko.
Contohnya identitas lengkap seperti nama lengkap, kelahiran, identitas orang tua, tempat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan juga prestasi. Selain itu, kita juga dapat mencari peristiwa, kejadian, pemikiran, sikap, atau pandangan tokoh secara lebih terperinci. Dan yang keempat, memilah data yang relevan tentang tokoh. Tidak semua data yang ditemukan dapat ditemukan untuk bahan menulis biografi. Cari data yang benar-benar penting menunjukkan keunggulan atau keistimewaan tokoh yang bermanfaat untuk pembaca. Yang kelima yaitu menyusun kerangka tulisan. Kerangka dapat mencakup hal-hal yang akan dibahas. Strukturnya terdiri atas bagian orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Agar lebih terperinci, Anda dapat menuliskan ide pokok dan ide penjelas pada masing-masing paragraf. Yang keenam yaitu mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Dalam hal ini, perhatikan pilihan kata, struktur kata, hubungan antar kalimat, kepaduan antar paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Yang ketujuh yaitu merevisi kembali hasil tulisan utuh sebelum dipublikasikan. Hasil tulisan yang dikembangkan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal, yaitu diksi, pilihan kata, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, dan paragraf. Yang kedelapan yaitu publikasi. Publikasi dapat dilakukan melalui majalah dinding sekolah, tabloid sekolah, blog sekolah, atau media sosial. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan dengan foto, gambar, ilustrasi video, infografik, atau meta pikiran.